IHSG terbang. Rupiah menguat nyaris 17.600 rupiah pagi ini. Juni OTW to the moon, yang sudah serok-serok saat harga berjatuhan pekan lalu dan sabar, bakal menjadi sopan ke depan. Rupiah tiba-tiba menguat dan dolar mulai turun. Apakah pasar mulai percaya lagi dengan fundamental ekonomi Indonesia? Sinyal hijau ini meledak setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumpulkan jajaran BOS Himbara demi mengonsolidasikan stabilitas pasar keuangan. Hasilnya nyata, rupiah langsung merangkak naik ke kisaran 17 ribuan per dolar AS, dibarengi rebound IHSG yang ditopang saham-saham BUMN. Dasko bahkan mengimbau pemilik dolar untuk segera melepas aset falas mereka sebelum rupiah makin perkasa. Gila banget guys, IHSG terbang 5% di pembukaan sesi pertama hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan sekarang itu hampir semua sektor itu naik gila-gilaan guys. Kawasan Asia Tenggara kini sedang diguncang oleh ledakan kejutan ekonomi baru yang membuat peta kekuatan geopolitik berubah total dalam semalam. Indonesia di bawah komando tegas Presiden Prabowo Subianto baru saja melancarkan pukulan telak yang membuat para spekulan asing dan negara tetangga langsung kehilangan muka. Langkah berani Jakarta dalam mengonsolidasikan stabilitas pasar keuangan nasional terbukti ampuh membalikan semua prediksi miring pengamat barat yang selama ini berharap ekonomi kita tumbang. Momentum kebangkitan ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki taring yang sangat tajam untuk mendikte balik arah permainan ekonomi di kawasan regional. Keberhasilan luar biasa ini langsung memicu kepanikan massal di Kuala Lumpur dan membuat publik Malaysia terpaksa gigit jari melihat keperkasaan tetangga serumpunnya. Malaysia yang selama ini sering merasa lebih unggul, kini dibuat cemas dan iri setengah mati menyaksikan bagaimana fundamental ekonomi Indonesia justru melesat tanpa bisa dibendung. Sentimen ketidakpuasan dan kepanikan mereka semakin menjadi-jadi setelah melihat rupiah tidak bisa lagi diinjak-injak oleh permainan valuta asing. Mereka kini hanya bisa menonton dengan perasaan was-was ketika raksasa sesungguhnya di Asia Tenggara telah bangun dan siap menggilas kenyamanan ekonomi yang selama ini mereka nikmati. Puncak dari gertakan maut Indonesia ini meledak pada perdagangan pertengahan Juni 2026, di mana sejarah baru keuangan mencatat penguatan rupiah yang luar biasa tajam. Pergerakan masif ini melesat berbarengan dengan indeks harga saham gabungan yang terbang hingga 5% hanya dalam pembukaan sesi pertama setelah jajaran BOS Himbara bersatu merapatkan barisan. Sinyal hijau yang meledak di pasar modal ini dipicu oleh aksi borong saham-saham badan usaha milik negara serta penyelesaian damai konflik geopolitik global antara Amerika Serikat dan Iran yang langsung memulihkan kepercayaan investor global. Para pemilik aset falas pun kini dibuat lari tunggang langgang untuk segera melepas dolar mereka sebelum rupiah bergerak semakin perkasa menuju target optimis 15.000 per dolar. Kepanikan ini tidak hanya melanda Malaysia, tetapi juga merembet hingga membuat Singapura ketakutan setengah mati dan menangis di pojokan karena pundi-pundi uang mereka mulai tergerus habis. Selama ini Singapura bertindak sebagai eksportir minyak raksasa ke Indonesia, padahal mereka sama sekali tidak memiliki sumur minyak ajaib di tanahnya sendiri. Namun kejayaan semu itu kini resmi berakhir setelah Presiden Prabowo berhasil mewujudkan swasembada pangan total dengan catatan cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah nasional. Keberhasilan memutus rantai ketergantungan impor energi dan pangan ini membuat Singapura kehilangan cengkeraman bisnisnya dan langsung mati kutu menghadapi kemandirian mutlak bangsa Indonesia. Melihat posisi mereka yang semakin terdesak, negara sekutu jiran tersebut mulai melancarkan agenda perang terselubung dengan melakukan aksi jual besar-besaran terhadap mata uang kita demi menyelamatkan dolar Singapura. Fakta pasar menunjukkan bahwa pelemahan mata uang belakangan ini bukan karena dolar Amerika yang menguat, melainkan akibat adanya konspirasi modal yang dilarikan secara masif ke perbankan Singapura. IHSG terbang 5% di pembukaan sesi pertama hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan sekarang itu hampir semua sektor itu naik gila-gilaan guys. Dan kalau kalian lihat ini 4 bank terbesar di Indonesia juga naik signifikan. Dan bukan hanya itu guys, rupiah itu menguat juga signifikannya, sudah di level 17.600-an per dolar Amerika. Dan bukan hanya menguat ke US dollar ya guys, tapi hampir ke seluruh mata uang rupiah ini menguat signifikan. Jadi alasan IHSG dan rupiah itu menguat signifikan, selain
selain karena harganya murah dan valuasinya murah, juga karena perdamaian dari Amerika dan Iran. Jadi ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Amerika, Pakistan, dan Iran ya, bahwa perdamaian itu sudah selesai finalisasi. Hari ini resmi Singapura itu merasa ketakutan. Mereka lagi terkencing-kencing nih, menangis di pojokan rumahnya karena Indonesia akan segera mengurangi penghasilan mereka. Teman-teman tahu nggak, selama ini Singapura itu adalah eksportir minyak terbesar loh ke Indonesia. Padahal mereka nggak punya sumber minyak. Ajaib memang negara kecil yang satu ini. Tetapi kenapa sekarang mereka terkencing-kencing guys? Mereka ketakutan karena Presiden Prabowo. Jadi ada berita yang menghebohkan guys. Hebohnya bukan di Indonesia, tapi hebohnya juga di luar negeri. Kantor berita, TV berita luar negeri yang menggambarkan bagaimana Singapura sekarang sedang ketakutan. Menangis mereka. Karena Presiden Prabowo mempunyai program baru yang luar biasa. Kemarin habis denger dulu ya, sukses story ya. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, cadangan beras Indonesia berada di level tertinggi. Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada pangan. Gila guys. Through every crisis, Singaporeans have shown one thing. Dalam 3 bulan ini, Mei, Juni, Juli, lu bakal lihat makin masif serangan Singapura terhadap Indonesia. Apa yang akan dilakukan? Singapura akan menyerang mata uang rupiah guys. So teman-teman akan menjadi saksi hidup perhitungan Benix. Singapura udah mulai agenda perangnya terhadap rupiah. Dan lu akan lihat nilai Singaporean dolar akan makin naik ke atas dan rupiah akan diinjek bersama dolar Singapura. Ngeri ya guys. Menurut lu bakal berhasil gak tuh Singapura? Nah menurut lu gimana guys? Lu setuju gak sih kalau Indonesia jadi negara berdaulat dan kita ambil Selat Malaka itu? Gak usah malu-malu. Iran aja gak malu-malu, gak kulon-won, padahal Selat Hormuz itu masih ada perbatasan dengan Uni Emirat Arab. Iran aja kagak malu-malu tuh. Menurut lu Indonesia harusnya gimana guys? Tetap malu-malu jadi negara yang engge-engge aja sama Malaysia, jilatin pantat Singapura, yang penting pejabat-pejabat kita udah disogok, makan suap. Apa menurut lu itu bagus guys? Atau lebih seneng kita jadi negara berdaulat guys? Fight dong buat Malaka. Tapi ada konsekuensinya. Indonesia bakal makin diserang secara masif oleh Singapura dan Malaysia guys. Sekarang kita lihat, mungkin nggak sih 15.000 itu dalam waktu kurang dari 30 hari? Tidak ada yang tidak mungkin, semua itu bisa terjadi, tetapi berapa besar kemungkinannya terjadi? Anda sudah lihat tadi secara probability, kalau terjadi di dalam waktu 1 tahun, itu yang super optimis. Mungkin yang extremely optimis, minus 30 hari, mungkin Pak Purbaya punya jurus rahasia yang saya nggak tahu. Kita doakan saja, karena saya berharap segera kita bisa mendapatkan kurs yang lebih baik. Ya, sebagai review hari ini, saat video ini dibuat 25 Mei, harga kurs kita, kurs tengahnya 17.695, kurs tengah BI. Target Pak Purbaya 15.000 30 hari di bulan Juni. Wow, keren. Dan gap yang harus ditutup adalah penguatan 15% dalam waktu singkat. Namun, kita harus lihat cadangan devisa kita per April itu 146 miliar, ya turun dari 156 miliar. Saya mengatakan bahwa rupiah turun bukan karena US dollar menguat, tapi karena ada yang melakukan sell off besar-besaran di rupiah. Duitnya kemana? Larinya ke Singapura dolar. Itu yang saya sampaikan. Dari mana saya tahu? Lihat, ini adalah indeks DXY. Ya, pada saat itu indeksnya itu cuma sideways saja. Artinya apa? Dolar itu tidak hanya dolar sama rupiah. DXY ini adalah indeks US dollar. Silakan cari ya DXY. Dia tidak bergerak kemana-mana. Oke? Ini penting. Ketika dia tidak bergerak kemana-mana, USD, SGD itu menguat terhadap US dollar. Ini chartnya, USD-nya di depan. Kalau chartnya turun, artinya mata uangnya, SGD-nya menguat. Tetapi kalau kita lihat rupiah, USD-nya di depan, malah terus naik. Oke, berarti dia melemah luar biasa terhadap US dollar. Nah, demikian, pada saat kita memperhatikan, kok bisa dia melemah terhadap US dollar ketika US dollarnya tidak naik? Karena logikanya, kalau rupiah itu melemah terhadap US dollar, harusnya pada saat itu US dollar tuh mungkin udah kuat sekali gitu. Nyatanya tidak. Kalau US dollarnya tidak menguat, tetapi rupiah melemah terhadap US dollar, kemana nih duitnya orang yang jual rupiah? Karena ingat, rupiah melemah karena terjadi sell off. Nah, langsung saja di video itu dan saya perjelaskan. Keberhasilan Indonesia dalam meredam inflasi di tingkat yang sangat rendah, sekaligus menjaga daya beli domestik tetap perkasa, membuktikan bahwa pondasi ekonomi kita jauh lebih tangguh dibanding krisis masa lalu. Dengan cadangan devisa yang sangat kuat, serta koordinasi super ketat antara kebijakan fiskal dan moneter Bank Indonesia, benteng pertahanan ekonomi kita mustahil untuk ditembus oleh spekulasi murahan dari luar.
Kejayaan ekonomi ini sepenuhnya milik rakyat Indonesia, sebuah pembuktian mutlak yang berhasil membungkam kesombongan asing dan memaksa Malaysia serta Singapura menerima kenyataan bahwa Jakarta adalah pemimpin sejati di Asia Tenggara.